Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu untuk terus bersama-sama kita dengarkan kesaksian dari orang-orang yang dijamah oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka tidak percaya, tapi karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam video ini, saudara-saudara, seorang ibu muslimah yang begitu fanatik. Dia benci Yesus, bahkan juga membenci orang Kristen. Jadi sungguh luar biasa bahwa sekalipun dia tidak senang dengan kekristenan, tapi kalau Tuhan yang berbicara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapapun, kalau Tuhan yang panggil, sekalipun engkau menolak, tapi kalau Tuhan yang panggil, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Sungguh luar biasa bahwa ia diproses oleh Tuhan dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia sudah diselamatkan oleh Tuhan, boleh menerima kebenaran sejati. Karena hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan. Di luar Yesus itu hanya kebinasaan. Tidak ada orang yang diselamatkan di luar Yesus. Karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah terima Yesus. Hidup saudara dan saya sudah diselamatkan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan bagaimana Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Nama saya Haryati dan saya dilahirkan bukan dari keluarga yang beragama sebenarnya, bukan dari keluarga yang sungguh-sungguh menjalankan agama, tapi entah kenapa saya menjadi seorang anak yang begitu mencintai agama saya waktu itu, dan entah kenapa juga saya tidak mengerti, saya begitu membenci yang namanya Tuhan Yesus beserta pengikut-pengikutnya. Sampai akhirnya ibu saya mengalami sakit yang dirawat di sebuah rumah sakit Kristen, yaitu Yakum, yang terletak di Purwoda di Jawa Tengah. Yakum itu singkatannya adalah Yayasan Kristen Umum. Ya, ibu saya dirawat di sana, dan setiap kali saya menjenguk ibu saya meluangkan waktu untuk keliling-keliling di rumah sakit tersebut, dan saya menemukan ada sebuah ruangan doa, tentu itu ruangan doa untuk orang Kristen. Karena pintunya terbuka, saya pun penasaran, saya pengen masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan ketika saya masuk dalam ruangan tersebut, saya terdiam sejenak. Dan anehnya saya merasakan sesuatu yang teduh sekali, padahal itu hanya sebuah ruangan untuk berdoa. Berdoanya orang Kristen. Namun semua itu karena saya tidak mengerti apa-apa, ya saya abaikan begitu saja. Kemudian ibu saya menjalankan sebuah operasi kanker cervix. Ketika dioperasi, ibu saya nggak kunjung sadar gitu, padahal harusnya waktunya sudah sadar. Namun akhirnya ibu saya beberapa saat kemudian, ibu saya terbangun, tersadar kembali, dan ibu saya bercerita kepada saya bahwa tadi ada Tuhannya orang Kristen datang, dia memegang tangan saya dan membangunkan saya. Tapi dengan sangat marah, saya bilang, itu iblis. Saya bilang, karena saya bilang, saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Waktu itu saya katakan seperti itu. Ibu saya belum selesai bercerita, namun saya sudah langsung memutus pembicaraannya. Saya langsung marah-marah kepada ibu saya. Seperti itu. Kemudian, singkat cerita, ibu saya dibawa kembali pulang ke rumah setelah menjalankan operasi. Dan setibanya di rumah beberapa hari kemudian, saya melihat salah satu kakak saya melukis wajahnya Tuhan Yesus, menggambar gambar salib. Ada juga ayat firman yang ditulis, tapi saya tidak ingat ayatnya apa. Saat itu saya langsung marah,
Saya langsung pukul kakak saya tanpa saya bertanya dahulu kenapa kakak saya melakukan seperti itu. Dan waktu itu saya baru umur 12 tahun, tapi kebencian saya terhadap Yesus sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian kakak saya pergi dari rumah. Beberapa tahun, kami nggak tahu bagaimana kabar beritanya, di mana dia berada, kami nggak tahu. Walaupun saya nggak tahu kenapa kakak saya pergi dari rumah, saya nggak tahu kejadiannya persisnya seperti apa. Tapi sekiranya waktu itu saya tidak menghalangi imannya kepada Yesus, mungkin kejadiannya akan berbeda. Kakak saya pergi bertahun-tahun, dan dia benar-benar jadi gembel yang di pinggir jalan. Kemudian ibu saya meninggal, kakak saya pun belum pulang, dia nggak tahu sampai ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal, saya memutuskan untuk ikut dengan kakak saya di Gresik. Dan ketika di sana, saya bertujuan untuk memperdalam ilmu agama saya, karena waktu itu saya begitu mencintai apa yang saya pegang. Setiap kali ada ibadah, konsel, jadi kakak saya ini menikah dengan orang Kristen. Jadi kakak saya udah Kristen. Namun walaupun demikian, mereka tidak pernah mengajak saya, nggak pernah menceritakan kepada saya tentang Yesus atau tentang seperti apa itu Kristen, tidak pernah. Setiap kali ada ibadah di rumahnya, ada doa, saya berkumpul di belakang rumah bersama beberapa keluarga dari kakak saya dan beberapa karyawan waktu itu. Saya mengejek, apa itu orang Kristen, masa sembahyang seperti itu, berdoa begitu, masa Tuhannya disalib, mana ada Tuhan yang mau mati disalib, saya bilang. Dan kalau saya lagi di rumah sendiri, karena di dinding kakak saya waktu itu banyak lukisan Yesus, yang walaupun bagi kita orang Kristen itu ya cuma lukisan, walaupun nggak ada artinya apa-apa ya. Tapi waktu itu saya begitu membenci lukisan itu, saya naik-naik ke atas bangku, mohon maaf, saya ajak bicara itu Yesus, saya tantang dia, maaf saya ludahi dia, saya ajak ngomong, Yesus kalau emang kamu ada, kamu jangan cuma diem aja kalau saya ludahi, saya bilang gitu. Tapi suatu ketika saya setelah melakukan itu, seperti saya ketakutan, sepertinya dia ada, karena memang saya tahu dia ada. Seperti itulah saya, betapa saya nggak layak untuk dikasihi Tuhan sebenarnya. Saya nggak pantas sama sekali. Dimana gara-gara saya, ibu saya meninggal, saya nggak tahu apakah dia di dalam Tuhan apa tidak, meskipun saya punya pengharapan bahwa ibu saya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena beliau sudah dijumpai Tuhan secara pribadi. Dan mungkin juga gara-gara saya, kakak saya hilang bertahun-tahun, pergi dari rumah, jadi gelandangan. Walaupun saya belum tahu penyebabnya apa kalau untuk kakak saya, tapi yang pasti saya sangat gak layak untuk dikasihani Tuhan. Sampai akhirnya saya bermimpi ikut sebuah acaranya orang Kristen, dan saya ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika itu saya merasakan suatu suasana hati, kedamaian yang saya nggak pernah dapat sebelumnya, sekalipun saya rajin beribadah. Akhirnya saya penasaran, pagi itu saya bangun, saya tanya ke kakak saya, apakah nanti malam akan pergi ke gereja? Saya bilang, kakak saya bilang, iya. Ya sudah, saya mau ikut. Akhirnya saya ikut ke gereja pertama kali. Dan anehnya setelah saya ke gereja, baru pertama kali ke gereja, saya langsung dibimbing terima Yesus dan saya mau. Dan anehnya juga saya langsung dibaptis.
Mungkin terdengarnya sangat aneh ya, tapi saya percaya Tuhan punya maksud dan Tuhan tahu kejahatan hati saya. Sekiranya waktu itu Tuhan nggak langsung tangkap saya, entah apa jadinya saya. Karena saya, dalam hati saya, jika saya punya kesempatan, saya akan meluapkan kebencian saya kepada yang namanya Yesus dan juga pengikut-pengikutnya. Tapi Tuhan begitu baik, Dia punya cara yang luar biasa untuk menyelamatkan saya, untuk mengasihi saya, yang seharusnya saya sangat tidak layak untuk dikasihi. Kemudian saya pulang ke rumah dan saya tidur. Ketika tidur, setengah mimpi, setengah sadar, saya didatengin sesosok makhluk dan mulutnya banyak darah. Makhluk itu bilang ke saya, kamu tuh sudah milik saya. Saya nggak rela kalau kamu ikut Yesus dan akhirnya kamu masuk surga. Makhluk itu bilang seperti itu. Dia tahu berarti kalau saya percaya Yesus, saya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, akhirnya saya masuk surga. Itu makhluk itu yang bilang. Ya. Karena waktu itu saya baru pertama kali ke gereja, saya tidak tahu cara saya berdoa seperti apa, saya tidak tahu. Saya ingat satu kata, haleluya, saya bilang seperti itu. Ketika makhluk itu mau cekek saya teriak haleluya. Dan kemudian ada asap yang menyelubungi saya, kemudian saya terbangun. Ya, itu hal yang saya alami ketika saya baru dibaptis, ketika saya baru percaya kepada Tuhan. Kemudian saya baru kurang lebih 2-3 minggu ke gereja ya, 3 kali, 4 kali kurang. Saya mulai penasaran karena saya sudah dibaptis ya, saya sudah tidak bisa lari lagi dari itu. Akhirnya saya tanya sama Tuhan. Nah, ini yang selama ini jadi andalan saya sebagai di dalam kepercayaan saya yang lama ya. Bahwa saya merasa bahwa apa yang saya pegang itu yang paling benar, yang paling suci, yang paling sempurna. Karena emang kan kalau saya dulu kan nggak boleh pegang ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu itu kan katanya maha suci, saya bilang. Mungkin saya nggak sopan ya, tapi itu saya gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu kan maha suci. Kok kenapa orang Kristen nggak boleh sunat Tuhan? Nggak harus sunat. Kalau orang Islam kan harus sunat dan itu baik. Kenapa orang Kristen nggak diharuskan sunat? Nah, saya seperti itu. Tiba-tiba Alkitab yang setebal itu, Tuhan bisa seperti ngasih tahu saya, buka ayatnya. Langsung ayatnya ketemu waktu itu. Bunyinya seperti ini. Sunatlah kulit kapan hatimu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya itu di Ulangan kalau tidak salah. Saya kaget waktu itu. Kok bisa ya saya bilang gitu. Alkitab setebal ini kok saya bisa tahu jawabannya. Nggak pernah ada yang mengajarkan saya karena saya juga baru ke gereja. Itu jadi saya bilang, Tuhan Yesus kamu ternyata benar-benar ada. Dan kamu punya alasan kenapa orang Kristen itu gak harus disunat. Karena Tuhan menghendaki sunat hati yang Tuhan kehendaki. Kemudian saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang Kristen itu boleh makan ini, boleh makan itu? Itu kan gak bagus, saya bilang. Seperti itu. Sedangkan agama saya dulu ngajarin gak boleh makan ini, makan itu karena itu najis. Lagi-lagi Tuhan kasih ayatnya di dalam Matius itu berkata bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kamu lalu maaf dibuang ke jamban itu tidak menajiskan kamu. Menajiskan kamu yaitu kalau apa yang keluar dari mulut kamu karena itu berasal dari hati kamu, itulah yang menajiskan kamu. Saya makin terpesona dengan Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan kamu luar biasa sekali. Jadi apa yang selama ini menjadi kebanggaan saya, Tuhan jawab di situ. Tuhan itu begitu luar biasa atas kehidupan saya. Dan banyak hal lagi yang saya alami ketika saya mulai ikut dengan Tuhan. Di mana waktu itu saya mengalami, awalnya saya baru kenal sama Tuhan, hubungan saya sama Tuhan langsung begitu dekat.
Sampai ada mertuanya kakak saya bilang gini, saya ini orang Kristen sudah bertahun-tahun, tapi saya nggak pernah melihat orang Kristen itu kayak kamu. Maksudnya, saya kalau ada waktu sebentar, ada kesempatan sebentar, saya langsung nyari tempat untuk saya menyembah Tuhan. Bahkan lagi tidur pun hati saya nggak bisa berhenti untuk menyembah Tuhan. Saya begitu dekat dengan dia waktu itu, sampai akhirnya terjadi masalah dalam hidup saya, dan saya bersungut-sungut, seperti ada yang bilang ke saya, kamu bilang bahwa kamu mengasihi saya, tapi baru ada masalah seperti ini, kamu sudah mulai marah sama saya. Seperti ada yang bilang seperti itu. Dan saya langsung bilang, waktu itu saya menggunakan ekspresi, saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Saya bilang ini, Tuhan, sambil saya tepis gitu. Tuhan mulai hari ini gak usah urusin hidup saya lagi. Saya bilang begitu. Dan seketika itu juga, seperti ada yang masuk ke dalam kepala saya waktu itu. Dari sebelah kanan dia masuk. Dan mulai dari saat itu saya nggak bisa lagi konsentrasi, saya nggak bisa lagi menyembah Tuhan. Saya ya mungkin Tuhan izinkan karena tadi saya bilang Tuhan jangan lagi urus saya. Akhirnya saya mengalami depresi yang sangat-sangat berat dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi dari rumah kakak saya. Saya berencana waktu itu ke Jakarta. Tapi kakak saya melarang saya, nggak boleh. Kamu mau jadi apa? Karena waktu itu saya putus sekolah, sebenarnya mau sekolah lagi. Jadi kakak saya bermaksud kamu nggak boleh ke Jakarta. Kamu mau jadi apa? Kamu sekolah dulu, baru kamu pergi. Akhirnya saya tetap pergi dengan saudara saya dan saya dikenalkan dengan satu orang yang begitu baik sama saya. Tapi beliau ini adalah keluarga yang meninggalkan Tuhan. Jadi saya berdoa kiranya hari ini keluarga tersebut sudah kembali kepada Tuhan. Dan beliau bilang, kamu nggak usah nyari gereja, karena beliau tahu bahwa saya bertujuan untuk mau mengabdikan hidup saya ke Tuhan. Jadi beliau bilang, kamu nggak usah nyari gereja, kamu ikut saya akan ikutin apa yang kamu mau. Kamu mau belajar salon, ayo saya modalin. Kamu mau belajar apa? Saya mau bayar untuk kamu. Tapi saya nggak mau waktu itu, karena depresi saya udah semakin berat, jadi tapi nggak ada orang yang tahu ya. Saya berdoa gini, Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya akan persembahkan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Akhirnya saya berdoa puasa 3 hari. Saya sudah lelah banget. Walaupun saya depresi, saya nggak pernah berhenti ke gereja. Saya tetap ke gereja, tapi saya nggak pernah bisa mengalami Tuhan lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan ingatkan saya suruh buka di Yesaya 41 ayat 10. Yang bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku nyalamu. Aku akan menolong engkau, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Sampai akhirnya saya pegang ayat itu, saya doa puasa tadi 3 hari, kemudian ada yang telepon saya, kamu mau nggak tinggal di rumahnya pendeta? Ya sudah, saya mau. Tapi seperti saya mendapat sebuah penglihatan, ini nanti yang kamu hadapi ketika kamu tinggal di gereja, ketika kamu tinggal di keluarga hamba Tuhan ini. Ya. Jadi waktu itu saya mengalami salib bukan dari orang luar, tapi justru dari orang-orang Kristen itu sendiri. Di mana mereka nyanyi, kasih pasti lemah lembut, tapi saya tidak terima itu. Jadi intinya saya sangat diproses melalui saudara-saudara seiman saya pada waktu itu. Namun saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Karena melalui proses tersebut, setiap kali saya lemah, setiap kali saya sedih, saya luangkan itu sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberi saya sebuah talenta untuk menciptakan lagu. Bahkan pernah saya menjual lagu saya itu, sekali terjual 10 lagu. Waktu itu Yaski yang beli, Gets Money ya. Walaupun saya nggak tahu lagunya udah kemana, karena lagunya puji Tuhan banyak. Ya, itulah yang saya alami. Dan belum lama ini, kurang lebih 2 tahun yang lalu juga, sebenarnya saya dinyatakan dokter tuh ada tumor pita suara. Tapi tanpa dioperasi, saya pun
disembuhkan Tuhan. Dan bahkan saya merasa suara saya hari ini lebih nyaman dari sebelumnya. Ya, demikian kesaksian saya, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Dan saya akan persembahkan satu pujian bagi Tuhan malam hari ini. Dan kiranya bisa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah salah satu lagu yang saya buat. Dan kiranya Tuhan disenangkan dengan lagu. Aku bersyukur waktu kebaikanmu, Kau yang terbaik, Kau yang termulia, Kau yang terbaik bagiku, Kau yang ku cinta, Kau yang ku puja lebih dari segalanya. Sungguh ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, segala kebaikanmu, Kau yang tak pernah meninggalkanku, pertolongan bagiku. Dan aku sekalipun dunia menderu, karena aku milikmu, dan aman kau di dekatmu. Dan kini ku datang menghampiri rahmatmu, bawa hidup dan aku minta semakin berkenan di hatimu. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu, kehendak hanya hidupnya hatiku, lalu berjalan bersamaku sampai dengan nafas terakhir. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhan, baikkanmu, Kau yang tak pernah meninggalkanku, tak bagiku. Ku tak takut sekali dunia menderu, bagiku, dan aman tinggal di dekatmu. Dan kini ku datang hampiri rahmatmu, bawa hidupku mudah semakin berkenan di hatimu. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu, kehendak
lihat hatiku lalu berjalan bersama sampai dengan napas terakhirku. Diriku datang hampiri kamu, bawa hidupku dari tanahku dan semakin berkenan di hatimu Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan rencanamu, sepenuh kehendakmu hanya hatiku berjalan bersamaku sampai napas terakhir. Lalu berjalan bersamamu sampai dengan napas terakhirku. Lalu berjalan bersamamu sampai dengan napas terakhir. Inilah kerinduan hati, senang hidupku, senang aku berjalan seturut. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, inilah persembahanku bagimu. Oh, Kau yang terindah bagiku, Kau yang termanis bagiku, tiada yang dapat menggantikan dirimu. Engkau sangat bagiku, sangat mencintaimu, jangan pernah biarkan hatiku jauh jauh. Oh, oh. Hampiri kamu, bawa hidupku jadikan aku indah dan semakin berkenan di hatimu. Bukanlah aku sesuai dengan rencanamu, seturut kehendakmu hanya ini rindunya hatiku selalu berjalan bersamaku sampai dengan nafas terakhirku. Lalu berjalan bersamaku sampai dengan nafas terakhir. Selalu berjalan bersamaku sampai dengan nafas terakhir. Demikian kesaksian ibu ini, saudara-saudara. Semoga boleh memberkati kita sekalian. Kita semakin semangat, semakin kuat bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, mari kita tetap semangat dalam Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun tantangan hidup kita, jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan pernah meragukan Kristus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada siapapun pemuka agama, tidak ada siapapun tokoh agama di dunia ini yang berani menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya Yesus yang mengatakan demikian, karena dia adalah Allah itu sendiri. Semoga kesaksian ini bermanfaat bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati.